Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Nur Muhammad, guru matematika di SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya kembali untuk mencoba berbagi pengalaman saya selama 1 bulan terakhir dalam pemecahan masalah terkait dengan pembelajaran matematika di SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan. Pada video sebelumnya, lebih tepatnya pada video 2 bulan yang lalu, saya bercerita mengenai permasalahan kemampuan dasar matematika yang dimiliki oleh siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan. Bahwa siswa-siswa di kelas 10 ternyata memiliki sedikit permasalahan mengenai kemampuan dasar matematik terkait dengan operasi hitung bilangan bulat. Sehingga permasalahan tersebut menjadikan siswa ini sedikit mengalami kesulitan dalam pemahaman materi-materi selanjutnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya mencoba untuk mengupdate apa yang dialami selama 2 bulan terakhir. Mohon maaf ini karena saya kembali update-nya setelah 2 bulan. Karena untuk di bulan kedua ternyata ada kesalahan teknis, jadi saya harus update-nya di bulan ketiga. Permasalahan mengenai kemampuan dasar matematis sepertinya memang akan sangat panjang untuk dibahas. Karena pada dasarnya setiap siswa memiliki permasalahan kemampuan dasar yang berbeda-beda. Ada yang memang permasalahan kemampuan dasarnya ini hanya sederhana. Maksudnya sederhana adalah hanya sedikit terkait dengan ketelitian. Tetapi ada juga yang memang secara konsep itu belum memahami. Nah, dalam 2 bulan terakhir yang saya lakukan adalah siswa-siswa ini diberikan waktu selama 10 menit seperti yang sudah saya bicarakan di video di bulan pertama, bahwa 10 menit pertama KBM itu saya gunakan untuk melatih atau mendrill soal terkait dengan kemampuan dasar matematis hanya dengan operasi hitung bilangan bulat sederhana, K/Taku, kali bagi tambah kurang, dan hasilnya memang cukup signifikan dalam hal membantu siswa untuk memahami dasar matematikanya. Jadi saya tidak bisa menjamin bahwa seluruh siswa itu memiliki kemampuan dasar yang meningkat. Tetapi satu hal yang saya tangkap dari 2 bulan ini atau dari 3 bulan terakhir ini adalah bahwa ada peningkatan terkait dengan pemahaman dasar kemampuan dasar matematis siswa di kelas 10. Pun begitu, saya memahami bahwa kemampuan dasar matematis ini kalau misalnya tidak terus-menerus dilatih, maka akan sangat riskan nantinya ke depannya bahwa siswa akan seperti mengalami lupa dan jenisnya. Karena bayangkan saja bahwa kalau misalnya kita bayangkan siswa-siswa ini sebenarnya sudah mendapatkan kemampuan dasar ini kan dari mulai sekolah dasar gitu. Tetapi ketika sampai ke SMP, sampai ke SMA, ternyata kemampuan dasarnya ini tidak begitu berkembang. Nyatanya mereka pada dasarnya tidak begitu banyak menggunakannya dalam kasus-kasus atau dalam pemecahan masalah matematis di kelas. Sehingga mungkin siswa ini kemampuan dasarnya jadi kurang terasah. Nah, selain dengan menggunakan metode tadi drill soal itu, saya sempat menggunakan salah satu metode yang saya ambil dari sejenis bimbingan belajar begitu yang berkonsep ke Jepang-Jepangan berkonsep Jepang gitu, dengan salah satu metodenya dengan menggunakan drill soal. Tetapi sayangnya saya sedikit mengalami kesulitan dalam hal pengadaan modul yang harus digunakan menjadi prasyarat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi untuk menggunakan drill soal tersebut saya urungkan, sehingga saya kembali ke metode awal, metode tradisional. Saya menggunakan drill soal satu persatu dan anak mengerjakan secara bersama-sama dan kemudian mengerjakan secara individual maju ke depan. Nah, dari permasalahan itu saya meyakini bahwa kemampuan dasar, sedikit demi sedikit kemampuan dasar matematis anak-anak ini cukup berkembang. Dan
bukan tidak mungkin untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan sekali lagi bahwa ini akan menjadi lebih baik lagi kalau anak-anak mampu untuk mengembangkannya sendiri, kemudian menggunakan kemampuan dasarnya dalam hal ini untuk penyelesaian masalah-masalah matematis. Saya berharap semoga di yang berikutnya, karena anak-anak setelah ini sudah melaksanakan PTS, saya berharap hasilnya dapat memuaskan dan tidak ada lagi masalah-masalah tentang pemahaman kemampuan dasar yang nantinya bisa menghambat pada pemahaman materi-materi matematika yang lain, bahkan pemahaman pada materi di mata pelajaran yang lain yang berhubungan dengan matematis. Saya sangat berharap seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti untuk di bulan berikutnya saya bisa update. Semoga tidak ada permasalahan yang terlalu besar lah. Kalaupun misalnya ada permasalahan, semoga bisa bisa diselesaikan dengan secepatnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di dalam berbagi pengalaman saya selama 1 bulan terakhir dalam pemecahan masalah pada pembelajaran matematika di SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan. Kita kembali lagi di 1 bulan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.